di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Pada ngaji ibu majelis taklim. Ini yang lagi viral ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang lagi viral tuh ini ya, perbincangan Ahok kemungkinan jadi direktur ya, Pertamina. Dan ini akan berkaitan dengan nasib Anies Baswedan ya. Itu masalahnya. Karena kalau Ahok jadi direktur Pertamina menggantikan Wike apa Mike itu dia Pertamina bisa dengan kekuasaan Ahok itu bisa menjadi ATM ya, tempat sumber uang untuk Pilpres ya, pemilihan presiden tahun 2024, dan uang yang diambil seperti ATM raksasa itu bisa untuk membiayai calon presiden yang ditentukan atau yang dipilih untuk melawan Anies kan, dan Anies akan kehilangan suara motor masuk. Ya begitulah ya, mohon maaf penonton ya, ada burung masuk, ada suara motor masuk tuh orang itu ya, motor nggak akan kita edit ya, terus aja masuk lah. Hidup sekali, ngapain ngedit ngabisin umur. Hidup pendek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita lihat di orang yang ngerti persoalan latar belakang Ahok yang mantan narapidana dan mantan penista agama, kok mudah sekali jadi orang yang penting di Pertamina, dan kemungkinan niat-niat yang nggak baik itu nanti bisa diatur dari situ, karena dia orang yang dipercaya oleh penguasa. Ahok itu dulu temennya, yang satu Pak Jokowi gubernur DKI, dia wakilnya, wakil gubernur DKI Jokowi, wakil gubernurnya Ahok, dua-duanya didukung oleh Prabowo. Nah, udah satu tipe itu, Prabowo dan Gerindra, mengagung-agungkan dua orang itu supaya dipilih oleh rakyat Jakarta, dan terpilih. Kemudian Pak Jokowi loncat, baru setengah perjalanan dari 5 tahun menyalonkan diri jadi wakil presiden, jadi presiden, sementara Ahok wakilnya naik jadi gubernur DKI, dan kemudian dikalahkan oleh Anies Baswedan. Jadi ada dendam politik ini Ahok ke Anies Baswedan karena dia dikalahkan dalam pertarungan yang sangat keras dan sangat sengit di area pertempuran di DKI 1, di DKI Jakarta maksudnya.
Dan Anies berhasil menggulung Ahok yang berpasangan dengan Jarot dari PDIP. Sementara Ahok kemudian bikin surat pengunduran diri dari Gerindra, keluar dari Gerindra, dan surat pengunduran diri sebagai keluar dari Gerindra itu dikirim ya, oleh supirnya. Nggak diantar sendiri sama Ahok. Ahok nggak berani sama Prabowo, malu hati kali. Nah itu singkat cerita itu sedikit background ya, siapa Ahok itu yang bikin masalah waktu di DKI itu. Ya, dengan kepemimpinan yang penuh dengan amarah, yang meledak-ledak. Sementara kalau Anies Baswedan mimpin Jakarta, nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada suara meledak-ledak selama 5 tahun, sopan dan santun, bisa membangun Jakarta yang hilang gemilang itu. Ya kalau persoalan mah ada aja persoalan, ya kan? Yang mengkritik juga banyak persoalan. Nah sekarang dia dijagokan ya oleh penguasa untuk jadi direktur utama Pertamina. Satu BUMN yang gila-gilaan kekayaannya itu migas gitu. Dan kita ribut lagi. Jadi kita ini sebenarnya sebagai rakyat itu kok jadi ngurusi pejabat aja. Kapan sih pejabat itu ngurusi rakyat? Kita ngurusin Ahok sampai dulu ada 2127 juta umat Islam tuh menuntut Ahok diadili. Akhirnya diadili kan setelah dapat tekanan yang hebat. Setelah Habib Rizik Syihab turun itu, setelah ijtima ulama segala macam itu. Hanya kita tidak mau karena negeri-negeri kita nggak mau merusak, nggak mau main hakim sendiri. Akhirnya Ahok diseret di penjara dan kemudian diadili, maksudnya dan kemudian dipenjara karena kasus menistakan agama, yaitu khususnya surat Al-Maidah ayat 51 ya. Ayat 51 yang dia ucapkan di Pulau Seribu di Jakarta Utara itu. Nah sekarang dia bikin gaduh lagi itu, kemungkinan kalau dia jadi anggota. Ya sekarang dia sudah komisaris utama. Gajinya gede, komisaris utama di Pertamina itu kan ada 13 petinggi ya. 13 petinggi orang yang top, 7 komisaris, 6 direksi. Berapa gajinya komisaris? Ya tentu nggak UMR. Komisaris itu untuk 7 orang itu 16 juta dolar 1 tahun ya. Kalau untuk untuk direksi yang 6 orang itu 14 juta. 14,7 juta dolar ya. Kita hitung, kita rinci berapa sebulannya. Sebulannya itu kalau komisaris yang 7 orang itu masing-masing dapat sekitar, hitungannya itu sekitar 2,8 miliar. Karena 16 juta dolar itu kan dikurskan 15.000 berapa menjadi 240,7 miliar. 240,7 miliar dibagi 7. Kan 7 pejabatnya. Jatuhnya 34,5 miliar setahun. 34,5 miliar setahun dibagi 12. Jadi jatuhnya 2,8 miliar. Gajinya 1 bulan. 2,8 miliar. Bukan seperti Anda. Ada santri-santri saya ini kerja di pom bensin dan berapa? 2 juta kotor. Berdiri berjam-jam 2 juta. Nggak sampai UMR. Ada lagi, ya mana sih Indonesia ini, katanya, kata Multatuli kita ini Indonesia seperti sepotong surga di Katulistiwa, ya. Kaya raya kita ini. Kata orang-orang juga kaya raya. Tapi kenapa rakyatnya pada miskin ya? Itu santri-santri saya pada kerja jadi gondolamen, anak SMA nih. Gondolamen tuh yang ngelap kaca di ketinggian 40 lantai pakai gondola di luar gedung yang berbahaya itu kalau kena angin kan. Gajinya UMR Jakarta 5 juta katanya. Tapi pekerjaannya berbahaya sebulan. Bandingkan dengan gaji komisaris yang 7 orang di Pertamina itu 1 bulan 2,5 miliar. Nah kalau direktur nanti lebih tinggi lagi, 1 bulan tuh 3 miliar. Totalnya kan 14 juta, 7 untuk direksi ya, yang 6 orang itu dibagi 6
ya kan? Jadi 221,5 miliar dari 14,7 juta dolar itu kalau dikurskan 15 ribuan gitu, itu jadi 221,5 miliar. Ya, setahun. Terus dibagi 6. Kan 6 direkturnya. Jadi jatuhnya 36,9 miliar. 36,9 miliar setahun. Jadi gaji direksi sebulan berapa ya? 36,9 dibagi 12 itu sekitar 3 miliar rupiah. Masing-masing direksi yang 6 orang itu sebulan gajinya 3 miliar. Luar biasa ya kesenjangan di Indonesia itu karyawan tuh ya. Yang luar biasa kan. Nah ini harus gini-gini harus diatur. UMR itu menjadikan umat Islam atau anak-anak muda kita itu menjadi kuli-kuli di negerinya sendiri. Dan inilah yang diingatkan oleh Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita 100 tahun yang lalu, yang Perumus Piagam Jakarta 22 Juli 1945, panitia 9 ya Agus Salim. Panitia 9 kan ada 9 orang yang merumuskan Undang-Undang Dasar itu, pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Ada 9, Soekarno, Hatta, terus Agus Salim, Wahid Hashim, Kahar Muzakir ya, Kahar Muzakir, kemudian Subarjo, kemudian Muhammad Yamin, satu lagi yang dari PSI itu siapa itu? Nah lupa, ada 9. Agus Salim bilang dulu 100 tahun yang lalu, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Ini negeri kita, kenapa kita jadi menumpang? Dan kita sekarang menumpang di negeri sendiri. Perusahaan-perusahaan itu milik orang-orang Cina, milik orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang, orang Singapura. Ya. Kuli-kulinya ya yang lulusan UI, lulusan ITB, lulusan IPB. Dan anak-anak kita semua menjadi kuli-kuli dari sebuah perusahaan yang bukan milik kita sendiri. Berarti kita hidup ya di negeri sendiri sebagai penumpang. Padahal kata Agus Salim, dia bilang jangan menumpang. Di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang. Nah ini moga-moga nanti didengar ya oleh Presiden baru yaitu Anies Baswedan. Bagaimana ini mengatur gaji direksi Pertamina yang gila-gilaan, sebagai komisaris gajinya 2,8 sebulan. Sebagai direktur yang 6 orang itu masing-masing gajinya 3 miliar sebulan. Bukan juta, bukan 300 juta, 3 miliar. Ya nanti kalau Ahok itu menjadi direktur utama Pertamina, dirut, berarti gajinya sekitar itu 3 miliar 1 bulan. Sementara UMR di DKI 5,2 juta per bulan. 5,2 juta, bukan miliar, bukan 50. UMR, upah minimum. Kalau gaji direksi Pertamina maksimum 3 miliar sebulan. Direkturnya ada 6 direksinya. Kalau gaji dari komisaris, termasuk sekarang Ahok yang masih jadi komisaris utama, gajinya 2,8 miliar. Ya, itulah negeri kita ya. Moga-moga pemimpin, kita dapat pemimpin yang bisa lebih melihat, meraba penderitaan rakyatnya sendiri ya. Bukan membangun bermegah-megah. Yang penting itu menungsonya, manusianya itu sejahtera enggak, pendidikannya gimana. Ini ada anak di sini mau masuk SD, ya, iya Pak SD-nya gratis katanya, tapi seragamnya sejuta, dia nggak punya uang sejuta. Akhirnya anaknya itu nggak sekolah, udah umur 7 tahun ya. Ya kan buat beli seragamnya, buat beli bukunya gratis sih sekolahnya, tapi uang masuknya tuh Pak Arsyad yang kemarin kita bantu ini jualan lontong sayur, kita jual gerobak, saya beli gerobak 1,5, saya jual 1,6, dicicil sehari 10, jadi udah 2 kali dia nyicil 300 2 bulan, nanti 5,5 bulan gerobak itu lunas untuk jualan lontong sayur sampai Ciseeng sana 5 kilo jalan. Jalan kaki dari sini, yaitu yang bisa saya bantu. Saya ngambil keuntungan pesantren Jolali 100.000, dicicil
5,5 bulan. Pak Arsyad umur berapa? 84. Yang bikin lontong dan masak itu istrinya umur 73 tahun. Ya kok ini sekarang ada anak-anak muda hari gini jam berapa ini? Jam 9:30 pada tidur. Nggak berjuang lah, itu Pak Arsyad itu jualan. Ya kalau nanti jam 12 dia habis ya. Berjuang, bangun jam 3 untuk menghidupi 2 cucunya yang masing-masing SD. Yang satu nggak sekolah karena uang untuk masuk sekolah tuh 1 jutaan nggak ada uangnya. Ya saya nggak bisa membantu, saya juga nggak punya duit kecuali bantu gerobak itu. Saya beliin kompor kemarin 2 tungku 2 sama kompor Rinnai 1 tungku tuh gerobaknya gratis kalau itu. Yang Rinnai kompor 2 tungku untuk istrinya yang nggak punya, yang kompornya itu meleduk katanya. Terus kemarin kesini lagi meja untuk bikin atau meja dapur itu udah reot, udah kita kasih yang meja dari besi itu diangkut enteng sih jalan. Besi ukuran 1,20 meter ya kali 60 untuk meja dapur bikin lontong itu loh, lontong sayur. Jadi ini nasib masyarakat kita yang masih begitu ya. Berjuang di usia 82, lahir 41 kan. Lahir 41 berarti usianya 82 Pak Arsyad. Masih gagah tapi umur 82. Jualan lontong sayur untuk menghidupi istri dan 2 cucunya. Masya Allah. Jadi sehari dapat ya nggak sampai miliaran loh. Cuman 2 liter ya. Paling 250.000 katanya. Ya dapat sih 70.000 katanya ininya bersihnya. Sementara ini gaji direksi Pertamina ini, direksi ya, itu 3 miliar sebulan. Masya Allah. Padahal kan direksi Pertamina sama dengan Pak Arsyad, sama-sama menungso, sama-sama manusia. Kenapa? Kok nggak ada aturan yang bisa membuat mereka itu sejahtera, terutama rakyat kecil? Siapa yang membela rakyat kecil tuh? Pemimpin tuh membela dirinya sendiri dan membela keluarga serta membela kelompok interest grupnya sendiri kan? Nggak belain rakyat. Orang subsidi BBM juga dicabut atau harganya dinaikkan. Alasannya subsidi dicabut atau harga mau dinaikkan karena 500 triliun katanya subsidinya untuk BBM. Ya untuk rakyat sendiri kenapa sih disubsidi? Kenapa harus dinaikkan harga BBM? Sementara gajinya dari 13 pejabat tinggi dari Pertamina ini gila-gilaan kan? Gitu. Itu segala contoh ya. Untuk yang ekstrim, Pak Arsyad umur 83 nggak ada perlindungan, nggak ada BPJS, nggak ada asuransi dan harus berjuang setiap hari cari uang. Kecuali hari Jumat dia libur karena katanya untuk sholat Jumatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.